Shalom. Kami dari Parhalado HKPB Bandung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, baik yang beribadah di gereja kita ini maupun yang beribadah di tempat kita masing-masing melalui live streaming. Nama minggu kita adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik dalam bahasa Batak, Hadolaton Mardongan Sabam Niroha. Dalam bahasa Indonesia, ibadah disertai rasa cukup. Sebelum memulai ibadah minggu kita ini, marilah kita mempersiapkan dengan segala kerendahan hati kita, hati dan pikiran kita sejenak dalam saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 137 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu, Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami.
bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai hukum-Mu. Amin.
marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Allah pada minggu ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian atau responsoria, di mana jemaat membaca ayat yang genap. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat pada minggu hari ini, tanggal 25 September 2020, pukul 10 WIB. Nomor 1, jadwal pertangyangan daerah. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, masuk pukul 18 WIB, daerah 1 Riau Patra Komala, di rumah keluarga Ramses Limbong, Inang Calon Situa Kerdina Boru Silalahi, alamat Jalan Patra Komala nomor 40, pengkhotbah Pendeta Jonaren Purba. 2, daerah 3 Dago, di rumah keluarga Wik Dago, alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan, pengkhotbah Pendeta Jason Si Majuntak. 3, daerah 4 Sarbuncip, di keluarga Insinyur Baginda Sitanggang, Inang Rosmita Boru Limbong, alamat Jalan Cipaku 1 nomor 248 F, pengkhotbah Pendeta Iswandi Butar-Butar. Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, masuk pukul 18 WIB, daerah 2 Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Sintua Agiat Situmorang, Inang Kristin Boru Sibarani, alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan, pendeta atau pengkhotbah Pendeta Jason Si Majuntak. 2, daerah 8 Bypass Timur, di rumah keluarga daerah Bypass Timur, alamat Ruang Konsistori lantai 1 Gedung Rukan, pengkhotbah Pendeta Jonaren Purba. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, masuk pukul 18 WIB, daerah 5 Malabar, di rumah keluarga Situa Tulus Pertogi Marbun, Inang Dewi Asima Boru Simamora, alamat gereja, pengkhotbah Pendeta Lilis Boru Siregar. Nomor 2, berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Yuki Alexandro Dwi Putra Sinaga, Inang Lopi Merlina Boru Purba, yang beralamat di Jalan Batik Rusita nomor 2 Sukaluyu, daerah 3 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 3, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini tanggal 25 September 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, yaitu keluarga Bendawer Pasaribu, Inang Dina Boru Silaban, dari Gereja HKBP Purbatua, Resort Borbor. Alamat sekarang di Bumi Kayana Residen, Blok B nomor 6 Kampung Melati, Desa Cikadut, masuk daerah 3 Dago. Nomor 4, dikenakan hukum siasat gereja dan penggembalaan. Mulai minggu ini tanggal 25 September 2022 dikenakan hukum siasat gereja dan penggembalaan kepada Bintang Ken David Napitupulu, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Kita doakan agar keluarga tersebut tetap kuat dan setia dalam masa penggembalaan. Nomor 5, persembahan untuk SMP swasta Nomensen HKBP Laudeski. Pada kebaktian minggu hari ini setelah khotbah, selain persembahan ke pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk pengadaan komputer
untuk pengadaan komputer SMP swasta Nomensen HKBP Laudeski Distrik 12 Tanah Alas. Setelah pembacaan warta jemaat akan ditampilkan dalam bentuk video mengenai SMP swasta Nomensen HKBP Laudeski. Bersukacitalah kita dalam memberikannya. Nomor 6, kebaktian praremaja dan remaja. Khusus pada minggu hari ini, kebaktian praremaja-remaja bergabung pada kebaktian pukul 10 WIB. Setelah selesai pembacaan warta jemaat, pengurus remaja akan memberikan penjelasan dalam rangka pelaksanaan retreat. Nomor 7, retreat remaja. Pada hari Sabtu tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 bertempat di Villa Istana Bunga, Jalan Kolonel Masturi, akan dilaksanakan retreat remaja. Diharapkan kepada remaja agar mengikuti retreat tersebut. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Arthur H. Sitorus, Ketua Remaja. Warta tambahan. Pelayanan suku Baduy di Provinsi Banten. Pada tanggal 29 September sampai dengan tanggal 1 Oktober, tim DOA, Seksi Sending, Dewan Marturia akan melaksanakan pelayanan bakti sosial dan pekabaran Injil ke suku Baduy dalam dan Baduy luar di Desa Cikesik, Rangkas Bitung, Banten. Kita doakan agar pelayanan ini berjalan dengan baik. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Horas. Kami Sian Yayasan Pendidikan Swasta Nomensen Aceh Tenggara, Dohot Dewan Guru, Dohot Sudin Anak Didik Siswa-Siswi SMP Swasta Nomensen HKBP Laudeski, Marhiteon Mahami Pasahaton Panggiluan Asadot Kamu Amanginang Parhalaru, Dohot Sudin Ruas nih Kami Bandung, Martadinata Bandung. Mengundi Urieta HKBP Resort Laudeski, Lau Pesaton Persikolan SMP di Urieta, Domu Panggiluan pengadaan komputer di sekolah SMP swasta Nomensen Laudeski, Asabui bersaing do sekolah swasta do negeri Anong di Aceh Tenggara. Saudi kepaturan kami di sekolah Urieta Yayasan SMP swasta Nomensen Laudeski sempat do dengan jalaga sekolah favorit Ujui. Alekala bersaing matu Yayasan Pendidikan Swasta Negeri Jalanuna sangat tutup sekolah di Urian tahun. Alai saya tidak dasi amang pendeta Jonaren Purba Ujui nasida ditiki pendeta resort HKBP Laudeski. Gabi bangkit ma museso wanda boy kita tidak dicuplikan di foto-foto noai pasikolanon di Yayasan Adong 2 ima sekolah KB kelompok bermain mang napau dohot gudang ni anak didik 20 halak demi muse amanginang SMP dohot gudang ni anak ni didik sonari kelas itu gudangna 27 halak kelas walu gudangna 77 halak kelas sia gudangna 42 halak jumlah total keseluruhan SMP gudangna 206 alat. Alai masih asalam dasip jalan aposan di Natoras Pasikolanon asal bului pahot pondok palinggat pon 7 tahun asal ikut maita ditopang pelajaran terlumung di komputer laos Marhiteon angelik-elik kami tuhamu amanginang asado SMP swasta Nomensen Laudeski Obluma amang inang 5 unit rencana komputer asaburi akayana kota sasahala rahmasiada komputer solima hubasat kami panggiduanon tu damang do dainang tu sudah ruas ni huriata anggia mapasu-pasu ni Tuhan nakotong madungan hita salhudna nami Tuhamu amanginang ruas di HKBP Martadinata. Semoga Tuhan memberkati sian kami
Dewan Guru SMP Swasta no Mensen, no Yayasan SMP no Mensen, Ima Ketua Arnold Nabi Guru SSA. Salam, Horas! Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Jonaren Purba, seluruh Parhalado HKBP Bandung, dan juga orang tua kami semua yang sangat kami kasihi. Perkenalkan, saya Arthur Heskiel Sitorus, Ketua Remaja Praremaja periode 2022-2024. Haleluya, terpujilah Tuhan atas segala mahakaryanya. Setelah kurang lebih 2 tahun Punguan Remaja HKBP Bandung mengalami penundaan kegiatan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, di tahun 2022 ini, atas perkenan Tuhan, kegiatan Punguan Remaja Gereja HKBP Bandung bisa kembali dilaksanakan, yaitu pertama, ibadah khusus Remaja Praremaja HKBP Bandung. Sudah kami mulai sejak tanggal 1 Mei 2022, dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 10 siang di Rukan Lantai 2 gereja kita. Yang kedua, pendalaman Alkitab atau PA Remaja Praremaja HKBP Bandung. Kami sudah memulai kegiatan ini sejak bulan Juli 2022, kami laksanakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Dan yang terakhir adalah latihan vokal group yang kami laksanakan setelah selesai ibadah remaja sekitar kurang lebih jam 11 siang. Puji Tuhan, vokal group ini sudah dapat kami tampilkan di acara Pesta Hur yang lalu, kunjungan anak Sidi, dan juga hari ini. Sekarang kami sedang mempersiapkan diri untuk persiapan Natal kami nanti. Sungguh semua ini hanya dapat kami laksanakan karena anugerah Tuhan saja yang memampukan kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Selanjutnya, atas perkenaan Tuhan juga, minggu depan kami akan melaksanakan sebuah kegiatan besar, yaitu adalah Retret Remaja Praremaja HKBP Bandung 2022 yang akan kami laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 sampai 2 Oktober 2022 bertempat di Villa Istana Bunga dengan tema Bible yang merupakan singkatan dari Believing in Becoming a Leader yang kami angkat dari firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Adapun maksud dan tujuan kami melaksanakan kegiatan retret ini adalah sebagai berikut. Pertama, merangkul anak-anak remaja dan praremaja HKBP Bandung untuk lebih aktif dalam berpelayanan di gereja kita dan memiliki rasa kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengajak anak-anak remaja dan praremaja HKBP Bandung untuk semakin mengerti dan menghayati akan karya Allah di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, memotivasi anak-anak remaja praremaja HKBP Bandung untuk mampu menjadi pemimpin yang memiliki jiwa penuh kasih dan berdasarkan iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Besar harapan dan doa kami agar acara kegiatan retret ini minggu depan dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mengharapkan dukungan dan doa dari segenap jemaat di sini supaya kiranya kegiatan-kegiatan remaja ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi berkat serta sukacita bagi kami para remaja dan remaja, orang tua, dan bagi seluruh gereja. Semoga kami dapat senantiasa menjadi penerus remaja HKBP Bandung kelak, dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan dalam setiap kegiatan-kegiatan serta pelayanan kami yang kecil dan sederhana ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Horas. Marilah kita menyerahkan persembahan untuk Huria 1A dan 1B sambil menyanyikan buku Ende nomor 756. So
Sumari-honam sonang doa dibataki pada merohaki posrohaki asak malomomi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom juga untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming, sekalipun di rumah maupun di tempat yang boleh mengikuti live streaming hari ini. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6, ayat 6 hingga ayat 9 berbunyi seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada ungkapan Batak yang mengatakan hola di suan eme tubuh si mareme eme. Saat benih padi ditanam di sawah, seakan-akan berlomba padi dan padi-padian tumbuh di tempat yang sama. Padi-padian tiada ada yang menanam dan sangat dibenci petani. Tetapi hampir bersamaan waktunya, padi dan padi-padian selalu bertumbuh dan berlomba. Dalam perumpamaan, suatu perumpamaan Yesus mengatakan, biarkan padi itu tumbuh bersama dengan padi-padian. Karena waktu itu murid-muridnya mengatakan, Tuhan biarlah kami cabuti rumput-rumput itu, padi-padian itu. Tapi Yesus mengatakan, biarkan. Nanti kalau kamu cabut padi-padinya, tercabut juga akar padi yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, saat kita bisa berdiri tegak, memenangkan pergumulan, dan suasana yang beraneka ragam yang terjadi di sekitar kita, dan saat kita mampu mengatakan, ya, saya menjadi pemenangnya, I am the winner. Kita mengatakan itu, sukacita luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada anaknya yang sebenarnya di dalam iman, yaitu kepada Timotius. Dan itu juga yang disampaikannya kepada kita sekarang ini. Saat dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Ada apa? Kenapa Rasul Paulus ujuk-ujuk mengatakan natsnya dalam ayat 6? Oleh karena itu kita akan boleh juga sedikit mundur ke belakang. Kita membaca dari ayat 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadat kita. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saat gereja Efesus mulai tumbuh dalam iman, karena pemberitaan firman yang benar dan sungguh yang dilakukan oleh Rasul Paulus, entah dari mana datangnya, langsung datang guru-guru sesat. Langsung hadir di tengah-tengah mereka pengajar-pengajar yang tidak membenarkan firman yang sudah dinyatakan itu. Mereka langsung mendabling firman itu. Langsung membuat gap di tengah-tengah jemaat. Mereka mencari keuntungan dari peribadatan. Ini yang menjadi luar biasa. Rasul Paulus yang secara jujur memberitakan Injil. Rasul Paulus yang secara jujur menyaksikan imannya di tengah-tengah orang yang belum mengerti apa-apa. Dan pada saat jemaat itu bertumbuh kepada iman Yesus Kristus, datang pengajar sesat. Itu yang kita katakan tadi,
padi yang ditanam, tetapi padi-padian juga ikut hadir di sawah. Eme do disuan, alai si mare eme pedang olo tading, tubuh sadiri ibana di tonga-tonga ni haumai. Rasul Paulus menyapa Timoteus yang masih sangat muda. Ini anak-anak remaja dan para remaja kita yang mencoba mencari jati diri iman Kristennya dengan melakukan kegiatan yang beraneka ragam. Waktu yang akan ke depan mereka akan melakukan ibadah bersama dengan retreat. Mereka mau mengatakan, aku mau bertemu dengan Tuhanku. Seperti itu. Karena seusia mereka lah Timoteus yang ditinggalkan oleh Paulus menjadi pemimpin jemaat di jemaat Efesus. Seusia remaja kita umur 18 tahun. Sudah menjadi pemimpin di jemaat Efesus. Dan pada saat masih muda, itu tadi yang dikatakan ketua, jangan ada orang yang meremehkanmu karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam semua hal. Jadi teladan. Setuju hamu amang do tinang molo gabe teladan ake anak koton. Songon na sopi garu na mga lusi. Setuju hamu molo gabe teladan ake anak koton. Iya. Anak-anak yang kita banggakan kalau mampu menjadi teladan, itulah yang dibanggakan oleh semua orang. Dan itu juga yang dibanggakan oleh Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi teladan. Dan itu juga tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan SMP Nomensen HKBP Lawedeski. Ada pergumulan yang luar biasa di sana. Di tengah-tengah Aceh Tenggara. Tanah yang bukan Bonani Pasogita. Di sana bertumbuh gereja. HKBP Lawedeski itu, resort Lawedeski itu 1.100 kakak. Waktu saya di sana ada melayani. 1.100 kakak dari 8 jemaat. Salah satunya jemaatnya HKBP Lawedeski. 2 tahun saya menangis di sana. Karena setiap pagi saya jalan kaki. Saya sengaja menuju ke sekolah yang ada SMP, SD, SMP, SMA Katolik. Kalau saya ke kanan, saya tidak akan menemukan mereka. Tapi saya sengaja ke kiri. Dari Lawedeski mengarah ke perbatasan. Dan saya menyapa setiap anak-anak HKBP yang hendak bersekolah ke Katolik. Dan saya mengatakan, bagus-bagus belajar anakku. Tapi hatiku selalu tersayat. Aku menangis. Karena saat saya hadir di Lawedeski, SMP itu tinggal gedungnya dan kelas 3 SMP. Hanya tinggal gedung, ada 8 gedung dan 13 orang, 12 orang SMP kelas 3. Tapi gedungnya ada sampai 8. Saya menangis. Saya menyapa seluruh orang tua mengatakan, lihat gedung sekolah kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Tapi puji Tuhan, dengan semangat yang luar biasa, dari ketua yayasan yang kita bentuk di sana, Amang Arnold Napitupulu, dengan semangat yang luar biasa, jemput bola, PAUD dengan becak mesin, Pendeta Jonaren Purba dan calon pendeta Kernius Nenggolan bersama-sama jadi tukang becak untuk menjemput anak-anak PAUD HKBP Lawedeski. Antar jemput dengan becak. Becak mesinnya dibeli motor, kemudian dibuat baknya, muat 10 orang anak-anak PAUD di dalam becak itu. Duduk semuanya. Supaya kita menciptakan generasi yang muda, yang betul-betul jujur, teladan. Jujur dalam setiap hal. Itu yang dikatakan tadi, ibadah. Kalau Timotius mengatakan, usahakan latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena orang yang beribadah, dia di dalam dirinya ada kejujuran. Di dalam dirinya ada kesetiaan. Di dalam dirinya ada kesopanan.
Di dalam dirinya ada takut akan Tuhan. Itulah orang yang beribadah. Suku sukun, hitana di sonwaing. Kita semua rajin beribadah bukan? Pasti ya. Ada yang dope hitana so jujur. Ada yang dope hitana so sopan. Ada masih kita yang tidak setia. Maka kalau kita rajin beribadah, tetapi kita belum jujur, belum setia, sia-sialah ibadah kita. Dan yang pertama menangis adalah Tuhan kita. Dan yang pertama tertawa adalah iblis yang selalu menggoda kita. Maka kalau Rasul Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Karena dalam beribadah kita ada rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita mau mengatakan, kita mau menjawab pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat kita beribadah. Dan saat kita beribadah, kita mau mengatakan, ya, segalanya milikku adalah anugerah-Mu ya Bapakku. Oleh karena itu, diingatkan Rasul Paulus jemaat Efesus yang mulai tergerus imannya karena ada pengajaran yang sesat yang mengatakan dalam peribadatan sendiri mereka harus mengambil keuntungan. Oh bahaya dua teh. Boya kok kita mak mula pola sian program huria gabi adong parutungan ya kapanitia. Repot udah, ate. Mau kemana lagi dibawa? Orang Kristen mampu menjadi saksi kalau semuanya harus mengambil keuntungan. Itu pengajar sesat yang ditantang oleh Paulus. Kalau setiap orang yang ada terlibat di dalam peribadatan itu, mereka mau mengambil keuntungan secara dunia. Makanya Paulus mengatakan kepada anaknya Timotius dan kepada kita sekarang, kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita juga tidak membawa apapun saat kita keluar dari dunia. Tidak ada. Oleh karena itu kita mau mengatakan, hidup kita silakanlah berkarya di dunia. Dan kalau ada buah dari karya kita itu sampai melimpah, syukurilah. Tapi kalau kita mengatakan, aku bekerja untuk harta, wow, celakalah aku. Kalau aku bekerja untuk harta. Tetapi kita bekerja melakukan semuanya itu, dalam saat kita mampu mengatakan, semuanya itu anugerah-Mu ya Tuhan. Maka kerja kita itu menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati pekerjaan kita, tidak hanya pemenuhan kebutuhan yang Tuhan berikan bagi kita lewat pekerjaan kita. Kita menjadi berlimpah harta, syukurilah. Karena untuk itu juga kita boleh ada di dunia ini. Karena Tuhan dari awal dia sudah mengatakan berkat melimpah atas setiap orang yang takut akan Dia. Maka tidak salah kalau hata batak madokon hagabion, hamoraon, hasangapon. Tidak salah. Itu urutannya, hagabion, bahasa hagabion, marana 10 pitu marburu 10 alu. Hali 2, parumain, anak do parumain, boru do hela. Di 10 pitu tambah 10 alu, 25, hali 2, 70 tenaga kerja. Boy mamabuka, harangap bolak. Di molongaga abe, marana marboru. Alar tenaga kerja 70 orang, boy mabuka harangap bolak, mamora mada. Ay di dunuti ulaw nate. Ay di butuh mo karemaja nuang bahasa Batakon. Tadi kita katakan Gabe itu mempunyai anak 17 dan anak perempuannya 18. Itu dulu. Makanya bintang narumiris obunda somorop katanya. Ya. Jadi kalau 17 tambah 18 itu kali 2 berarti 70 orang. Anak dan perumain, boru dan hela. Kalau 70 orang tenaga kerja itu sudah perusahaan besar. Bisa membuka harangan bulak. Molo nunut, rajin, nunut. Rajin bekerja, rajin melakukan,
rajin dalam semuanya dan jujur dalam melakukan pekerjaan itu, maka pasti akan diberkati. Kalau pekerjaan itu diberkati, tidak hanya pemenuhan hidup lagi yang kita terima dari Tuhan, tetapi harta melimpah akan Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak kami mau menjadi orang kaya, harus rajin, harus semangat, harus setia. Itu tidak salah. Tapi jangan buat tujuanmu kerja untuk uang, kamu celaka. Kita diingatkan, kita hidup, kita kerja bukan untuk itu. Karena dikatakan, tetapi mereka yang ingin, dalam ayat 10 dikatakan, karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Yang ingin. Manangaha pediula sa rohana koninna. Boto kan sa inna kan? Manangaha pediula sa inna sonon. Repot do songon yate. Pero tabereng te galungan do te pesta ni dong kata paribariban akabua pada saat umatnya mau disuruh mengambil bari dari kamu nah. Adong do unsur manusia be di nama buati dang bete. Didegei dong anna te. Didegei dong anna asal madapo na. Yaro tabereng tehe satabi erek melomar sigulu na sida mabuat perbueni hau. Hola dibuat di mana lawi mana. Hola dibuat di mana cukup sada pisangi terlari di mana. Anggo na buat galu ado te galungani. Malu nga dibuat pamasok to san dibuat pamasok to isakui sudah sakui. Hape ang goheret na kingani hola dibuat terlawi mana. Siapa yang lebih manusia? Ini persoalan kita sebagai human being. Ini persoalan kita sebagai ciptaan yang segambar dengan rupa Allah. Ini persoalan kita sebagai orang yang dinyatakan menjadi anak-anak Tuhan. Ini persoalan kita pada saat kita tidak mampu mengalahkan diri kita. Ini persoalan kita pada saat kita tidak mampu jujur kepada diri kita sendiri. Ini persoalan kita saat kita tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Makanya dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bukan yang diminta silakan marpogos-pogos, tidak. Bukan itu yang dikatakan. Tetapi saat kita mampu mensyukuri setiap hal yang kita terima dari Tuhan, sesungguhnya kita sudah menerima banyak hal daripada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mensyukuri yang menerima apapun yang kita terima dari Tuhan, sesungguhnya kita menghina diri kita sebagai ciptaan yang termulia di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dilawan oleh Rasul Paulus kepada pengajar-pengajar sesat pada saat itu. Dan jemaat ditumbuh kembangkan jiwa untuk mampu beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena peribadatan itu, molo tabereng kamus tentang peribadatan dikatakan, disitulah terjadi kesalehan, di situ kesetiaan kepada Tuhan, di situ kejujuran, dan di situ kesopanan. Orang yang beribadah. Dan orang yang beribadah bahasa Batak didok mertua. Mertua. Molo ninna dong atuho among inong mertua maho lae ninna rupani ingot ma na dilihod debatado tua nai saotik tuhamu. Mertua maho eda ninna dongan mertua maho inang ninna dongan ingot ma siat debatado dilihod tua na tuhamuna. Anggo sasitong nada ngadong hatuaon sian hadirion ni jolma naolo magoon. Tidak ada. Karena tuai milik ni debata. Kebahagiaan itu milik Allah. Makanya kalau kita bisa menikmati hidup berbahagia itu, bersyukurlah kepada Tuhan selama Tuhan itu masih berikan waktu bagi kita. Sebagaimana tadi dalam epistel dikatakan dalam ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Inilah yang mau dipatronkan dalam kehidupan kita. Naikot totong madok mauliate itu debata ala dilehot kita partikian satu di saunari. Puji Tuhan, tadi yayasan no mention
SMP Laudeski mengatakan murid-muridnya SMP sudah 208 orang. Yang berbahagia adalah orang yang mampu mengatakan amin. Tetaplah bersinar, hai anak-anakku, lewat SMP Laudeski. Hari ini kita diminta untuk mampu mengatakan iya. Dengan berkat Tuhan yang ada padaku, aku akan menyokong anak-anak gereja HKBP Laudeski untuk mampu teladan di sana. Mau lihat itu gereja HKBP Bandung Timur yang sudah melakukan ini. Mau lihat itu HKBP Reformanda yang sudah melakukan ini. Mau lihat itu HKBP Bandung Barat yang sudah melakukan ini. Mau lihat itu persekutuan doa Tabita Bandung yang sudah melakukan ini. Sekarang mewakili seluruh anak-anak sekolah dan guru-guru dan yayasan dari HKBP Laudeski, SMP Mensen Laudeski. Saya mengucapkan maulate itu HKBP Bandung yang hari ini melakukan ini. Biarlah juga sukacita kita dianugerahkan Tuhan dan limpahkan bagi kita berkat-berkat menambahi apa yang sudah kita terima. Karena untuk itulah kita mampu mengatakan gabi paso-paso dohita, jalan nunga di paso-paso. Kita menjadi berkat karena sudah diberkati. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami mampu bersukacita, bersyukur atas kasih-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami lewat peneguhan iman, pengajaran yang diberikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, agar kami sungguh-sungguh mengaminkan anugerah dan berkat yang daripada-Mu Bapa lewat setiap hal yang boleh kami lakukan, baik itu dalam aktivitas sehari-hari. Kami mau mengaminkan berkat-Mu melimpah atas kami. Hari ini Bapa, Tuhan ingatkan kami, berkat-berkat itu akan selalu mengalir dan tercurah kepada kami pribadi lepas pribadi, selama kami mampu bersyukur dan mensyukuri hidup yang daripada Tuhan. Biarlah Bapa firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami saat ini sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menjadi suar dari kejauhan sehingga kami mampu melihat di mana terang itu bercahaya, di mana kaki kami akan melangkah menuju terang yang daripada-Mu dan kebenaran firman-Mu menjadi kehidupan kami. Sempurnakan doa permohonan kami, sempurnakan nyanyian pujian kami, sempurnakan peribadatan kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan, kita serahkan persembahan ke pusat dan sosial Huria kita ke Laudeski. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami, agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.